Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi tawil umur hatta hazal yaum summa hattal akhiril hayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Wa qala ta'ala aidan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya salasatu ayyam yauma amsikut ma biyadika minhu syai'un yauma ghadin la tudri atudrik amla wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di 28 Desember. Di minggu keempat tiap-tiap bulannya, di bulan akhir di tiap-tiap tahunnya. Kita sangat bersyukur Allah masih mengantarkan umur kita sampai pada pagi hari ini. Dan entah kapan berakhirnya kita tidak tahu. Akhir-akhir ini banyak nian orang mati yang tidak didahului dengan sakitnya. Ada yang di sekretariat DPRD kota itu habis masa meninggal. Ada yang di Perumnas Gading Cempaka itu sedang tidur, pas dibangunkan lah mati. Gampang nih yang mati itu. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang jelas biarlah kawan dulu, kita belakangan tidak apa-apa. Selanjutnya, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita sempat. Yang dengan sehat dan sempat itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau urusan dunia ini ada kuasa kita untuk menentukan pilihan, Pak. Misal, gara-gara tidak selesai urusan dendam pilkada, orang buang ke Enggano misalnya. Kita tidak ke Enggano, ya minta pensiun dini, selesai itu. Atau sampai ke Enggano, kita tidak pacak pensiun dini, mengundurkan diri pacak. Instansi vertikal misalnya, Lanyaman di Bengkulu nih dibuang orang ke Papua, kita tidak minta pindah, tidak pacak pindah, berhenti. Rezeki dari Allah banyak kok. Tapi kalau sudah masuk kubur, tidak pacak pindah. Tidak bisa kita minta pensiun dini dari situ tuh. Tinggal nunggu sampai kiamat itulah. Maka itu Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Banyak-banyaklah bekal, cari-carilah bekal, sebaik-baik bekal itu takwa kita masing-masing. Ini. Dalam rangka mencari takwa itulah kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suatu ketika Nabi baginda Rasulullah SAW duduk ngobrol bersama Ali bin Abi Thalib. Bahasa Jepangnya leyeh-leyeh. Bahasa Jepangnya gitu. Duduk santai lah itu. Datanglah seekor lebah ngadap ke Rasul. Selesai itu Rasul ngomong, "Li, kau tahu tak apa yang disampaikan lebah ini barusan?" Kata Ali, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Aku mana tahu, kata Ali. Kata Rasul, lebah ini tadi mengundang kita untuk menikmati madunya. Tadi aku tanya, kata Rasul, ngapo madu lebah itu manis, sementara makanannya dari sari pati bungo pahit-pahit. Kok lebahnya jadi manis? Jawab lebah itu, setiap kami menghisap sari pati bungo itu, kami bersalawat kepadamu dan keluargamu. Setiap menghisap itu. Maka itulah madu kami manis. Rupanya kalau nak bermadu, rajin-rajin bersalawat. Tapi itu madu yang tidak asli. Kalau madu yang asli, macam mana pun bisa ditebak apa. Kalau piring pecah, gelas melayang, kuali terbang, itu madu asli biasanya. Kalau madu yang diminum itu madu lebah. Betapa dahsyatnya tentang salawat ini. Lebah saja bersalawat yang bisa menimbulkan minuman yang luar biasa. Kata orang, dan ini terbukti, madu itu obat dari segala obat. Itu. Anak bayi sariawan diolesi madu. Kita yang tua nih sariawan diolesi madu. Paling tidak nantinya pas makan minum tidak pedih sepedih sebelumnya. Paling tidak. Itu imbas dari salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita mengkaji 4 hal yang orang lain tidak bisa ngambil dari kita. Bukan pelit. Jadi 4 macam ini orang tidak bisa ngambil dari kita. Kenapa demikian? Karena ini memang punya kita. Apa 4 hal itu? Yang pertama, nyo agak kerejang-rejang dikit ini. Yang pertama skill. Ya. Keahlian. Keahlian yang kita miliki adalah aset yang tidak ternilai. Kita boleh, Pak, sekolah di sekolah yang sama. Gurunya sama. Lama sekolahnya sama. Hasilnya beda, Pak. Dari MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTS, lanjut ke Aliyah. Tidak seluruh anak Aliyah itu baca doa. Doa selamat, Pak. Tidak seluruh. Itu skill namanya. Tidak pacak orang ngambil dari kita. Sama kursus jahit 3 bulan. Itu. Tempat kursus sama. Instrukturnya sama. Mesin jahit mereknya sama. Pelajarannya sama. 3 bulan yang berikutnya ada yang pacak buat baju, buat celana, atau mungkin permak celana kebesaran, baju kebesaran. Tapi ada yang 4 bulan berikutnya jahit baju cabi masih model ini. Ya kursus kemarin, tidak paham aku, katanya. Masih manual dia. Itu skill. Tentang ini
Jauh sebelum ini Rasul sudah menyampaikan, ajari anakmu berenang. Logikanya di mana nak berenang di Mekah, di mana nak berenang di Madinah. Sumur di Mekah itu sumur Zam-Zam. Jembatan di Madinah di Mekah itu tidak ada airnya. Jembatan kosong baik. Beda dengan kita. Depan siring, belakang sungai besar. Tidak perlu belajar nian berenang dari kecil. Nah, ini bukan berarti kita ngantar cucu ke kolam renang kemana? Jalankan sunnah Nabi. Apa tuh? Ngajari berenang. Bukan berenang seperti yang kita bayangkan. Apa maksudnya? Kalau orang Mekah tuh pacak berenang dulu zaman Nabi itu punya skill luar biasa. Punya keahlian yang luar biasa. Ngapo? Yang tidak ada airnya pacak berenang. Maksudnya ajari anak kita dengan skill yang luar biasa. Kalau punya kemampuan yang luar biasa, insya Allah Pak, kita pacak milih kerja. Yang kedua, bisa menentukan gaji. Karena kita punya keterampilan luar biasa. 17 bahasa luar negeri dia paham. Komputer dia mumpuni. Kemudian ngomong luar biasa tutur katanya. Yang model ini belum selesai dia kuliah, orang tanya, berapa lama lagi kuliah? Masih lama Pak, sekitar 6 bulan lagi. Tidak lama lagi itu. Nanti selesai kuliah di perusahaan saya saja ya. Saya pikir-pikir dulu Pak, mungkin mau melanjutkan. Urusan kamu mau lanjut atau tidak, ini urusan perusahaan. Yang penting bekerja loh. Itu. Berapa income di situ Pak gajinya? Kamu butuh berapa kira-kira sebulan? 50 cukup? 50 apa Pak? 50 juta. Kalau 75, boleh kata Bapak? Nah, kita bikin kontrak sekarang ya. Model itulah kira-kira. Ngapa? Skill tuh mahal. Keterampilan tuh mahal. Maka sebenarnya pemerintah membuat SMK, sekolah menengah kejuruan itu tujuan itu. Tapi alhamdulillah yang paling banyak nganggur justru dari SMK. Berarti ada yang tidak match, ada yang tidak link antara kebutuhan kerja dengan SMK yang dibuat. Pemerintah mesti kaji lagi. Jurusan listrik, nyambung listrik ke sentrum. Jurusan elektronik, kita serahkan TV, paksa beli TV baru. Nah, kan tidak punya skill tentang itu. Nah, ini luar biasa. Kecil urusannya Pak. Tingkat dusun, kalau pacak mimpin doa, mimpin tahlil, insya Allah tidak akan makan belakangan. Iya Pak. Di dusun tuh, ayo Pak Imam, ayo Pak Imam duluan, sekedar bisa baca. Itu skill Pak, keterampilan luar biasa itu. Hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkina. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqon. Itqon itu profesional. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan itqon. Kata itqon dalam hadis ini merujuk pada kualitas bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, berusaha sebaik mungkin, atau dapat disebut profesional. Orang yang bekerja dengan itqon adalah seseorang yang tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga berusaha memberikan hasil terbaik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Kita mungkin tidak punya skill, Pak. Tapi Allah kasih kita ilmu bisa sholat. Kerjakanlah sholat itu dengan maksimal. Bukan profesional sholat semenit selesai, ngapu akulah profesional. Bukan itu. Tapi kesungguhan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda sholat kita dengan sholat orang Mekah? Ngapa Mekah itu menjadi negara yang begitu makmur, Pak? Padahal negeri batu. Boleh disimak, Pak. Begitu azan, itu toko tidak boleh buka, Pak. Seluruhnya. Walaupun ditutup dengan tabir. Dan mungkin juga di dalam itu masih terjadi transaksi, tapi tutup, Pak. Dan ketika dia tidak bisa ngejar ke masjid, di trotoar itulah dibentangkannya. Nak belimu, nak seorang, panas-panas tuh sholat di trotoar. Jadi banyak tempat untuk sholat. Tidak dengi karena waktu sholat dah masuk. Kita tidak terkejar ke masjid raya, sembahyang di trotoar sini. Aneh. Gila, saudara. Kenapa? Biarlah tidak sholat daripada itu. Nah, ini kondisi kita. Jadi masih malu urusan sholat. Di mana skill kita tentang itu yang kita mengaku Islam. Taruhlah mungkin kita tidak pantas karena areal di situ tidak ada anjingnya, di tempat kita banyak binatangnya, banyak kotor dan sebagainya. Kalau di situ tidak ada anjing berkeliaran, Pak. Mungkin bersih, yang jelas seperti itu. Trotoarnya juga bersih. Kadang-kadang juga dipel, disiram setiap hari. Yang kita tidak. Tapi setidaknya tidak sego kita nyari masjid. Tidak sego kita. Ini kadang kerja tidak ada masjid dekat, sego kita untuk sholat. Di mana letak profesional kita sebagai umat Islam untuk diri kita itulah, bukan untuk Allah. Tidak ada kepentingan Allah dengan solat kita. Nak kamu solat, tidak solat, sudah, kata Allah. Yang jelas nanti itu urusan kita. Kita lanang tidak ada alasan. Kalau Tino masih juga ada alasan. Kita ngomong ke orang rumah, ngapa tidak sembahyang, Bu? Loh, ayah ni lagi dapat. Oh, kata kita. Seminggu. Lah seminggu lebih. Lah lama tidak sembahyang. Belum bersih. Lah 3 minggu. Belum juga bersih. Masih ada bercak-bercaknya. Lah masuk lah 3 minggu. Nah, nengoknya. Siapa nengok itu tuh? Bukan kita tidak percaya. Jadi yang jelas tidak terasa itu sebuah beban kepada kita. Apalagi keahlian yang luar biasa. Kalau Allah ngasih kepada kita itu, Pak, luar biasa untuk hal-hal seperti ini nih. Apa itu? Coba ditengok Al-Quran itu, semua yang bersifat dengan otak, akal, itu kata kerja galau. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Ngapo kamu tidak menggunakan akal, ngapo kamu tidak menggunakan pikiran. Itu. Dari situ muncul skill itu. Yang kedua, yang orang tidak baca ambil dari kita, mindset, Pak. Kalau mindset itu lengan baju, itu. Lengannya baik, itu bajunya tidak ada. Mindset cara berpikir,
adalah satu kekuatan terbesar bagi masing-masing orang. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah kita, Pak, kecuali kita merubah diri sendiri. Allah jelaskan la yashar qaumum min qaumin asa ayakunu khairum minkum. Janganlah suatu kaum menjelek kaum yang lain. Boleh jadi yang dijelekkan itu lebih baik. Kita sejak bersosial media ini, akhirnya ketahuan galau tentang seperti ini. Sampai sekarang belum hilang antara kampret dan kecebong. Karena kasus pemilihan presiden itu. Mindset kita ini sama dengan file di kepala kita tuh, Pak. Kalau di kepala kita itu baik isinya, insya Allah yang keluar kita nengok orang tuh semuanya baik. Tapi kalau di otak kita ini sudah rusak, kita nengok orang baik juga rusak. Misal kita posting kegiatan kita, set video dikit, alhamdulillah pengajian kami lancar. Ada yang komen tuh, Pak, aman orangnya cuma berapa orang, tidak perlu nak diposting, malu ke orang. Apakah dia punya pengajian lebih hebat dari kita? Itu. Apakah dia lebih baik dari kita? Belum tentu, Pak. Tapi nya puas kalau bisa menyampaikan sesuatu yang buruk yang ada di otaknya. Kita foto pulang dari umroh. Alhamdulillah ya Allah, kembali lagi ke tanah suci. Semoga umroh ini umroh yang mabrur. Orang yang payah di kepalanya, mindsetnya selalu rusak, Pak. Dia komen, orang balik haji, tidak perlu nak foto-foto diposting di sosial media. Cuma baru balik umroh, pamer puluh. Apa yang salah orang posting? Dia posting di HP dia, sosial media dia. Lewat di beranda kita, tinggal skip selesai. Tidak skip kan usah indah. Itu. Aman urusannya. Kecil ini yang kita ini pening dengan urusan orang. Itu mindset. Gitu. Ini yang rusak dari kita tuh seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bisa merubah diri. Allah tidak mau merubah kita kalau kita tidak merubah. Karena memang pola pikir yang susah. Kalau orang berpikir tuh positif, Pak, Masya Allah, doakan saya ya Pak, pacak berangkat umroh. Itu paling kita. Amin katanya, ya Allah, berapa kini Pak paketnya? Itu. Paling tidak dia doa yang baik. Ini mindset kita. Dan ini tidak bisa kita curi, kita ambil dari orang lain juga tidak bisa ngambil dari kita. Pola pikir mindset yang buruk itu berimbas kepada kita tulah. Itu. Ada masanya, Pak. Kita ini kan dipergilirkan. Saat giliran kita, dia cela, dia caci, dia hujat terus. Kita juga tidak balas. Biarlah. Saat giliran kita selesai. Anak kita yang ada kuasa. Tahu-tahu anak kita ini kan nengok juga sosial media kita. Begitu dia ngegek-ngegek, datang ke anak kita. Ada apa Pak? Katanya. Nak minta bantuan. Di perusahaan awak nih masih butuh tenaga kerja dah. Siapa yang nak kerja? Anak saya. Oh,
Taman apa? Taman ini. Bapak yang punya akun sianu tu kan? Iyo, ngapo? Bapak sadar dah galak mencela bapak aku tu. Siapa bapak? Sianu tu bapak aku. Tapi tadi tidak ada respon apa-apa. Bapak aku tidak ada respon. Pak aku meresponkannya. Cari kantor lain lah Pak. Ini imbasnya. Lengap, bapak kita dihujat habis-habisan. Kita anak darah dagingnya berhenti mempekerjakan orang model itu. Gitu. Karena apa? Baik kita kelak tetap dicarinya celah buruknya. Buruk kita habis kita dibuatnya. Nah makanya tidak baik untuk saya terharu nonton video Ustaz Somad. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Pak Zulkifli apa sih itu kan? Dia kan? Saya hormat dengan Bapak, tapi saya tidak tahu kenapa Bapak selalu menghujat, mencaci maka saya di sosial media. Saya tidak punya sosial media Pak, tapi orang screenshot dari pernyataan Bapak. Kalau pacak Pak katanya, jangan meninggalkan jejak digital. Sebab siapa tahu kelak kita ketemu pacak ngopi bareng. Ini kan tajam ini. Tidak mungkin Abdul Somad tidak punya sosial media. Apa kata dia? Saya tidak punya sosial media, tapi orang screenshot kirim itu kepada saya. Mungkin betul karena orang itu juga jengkel. Kata-kata hujatan, sumpah, serapah dikirim pada. Apa maksudnya? Siapa tahu habis ini kita nak ketemu. Bukan sekedar ketemu. Kita ini kalau banyak link yang baik, kita gampang. Orang nanyo dengan kita. Anak buah yang di Unip mereka selesai. Kerja di mana? Belum. Lah. Enggak. Dia admin kantor. Ndak ego. Tidak ada tempat lah. Ngapa tidak ngecek. Kantor aku tuh segonya nyari admin. Paham dia komputer. Lah kan dia jurusan itulah. Suruh kerja. Lamaran. Ndak usah. Besok suruh pakaikan tiap kain situ. Bawa pakaian situ. Nah, itu. Ngapa? Kita punya banyak kawan. Banyak sahabat. Ini prinsip. Yang mesti kita rubah seperti itu. Nah kita di Indonesia ini, karena memang peninggalan Belanda ini sudah lengket, mudah nian diadu domba. Dan pernah saya sampaikan, ada sekelas kiai panggilannya itu. Orang ngomong kiai. Dia ngomong kalau nak haji tidak mesti ke Mekah. Ke tempatnya Paus Paulus apa tuh? Pacak. Dia itulah kiai yang mengatakan haram mendoakan Palestina. Dan dia juga ngomong kalau tidak pakai kopiah merah putih tidak sah sholatnya. Aku tidak tahu sebenarnya, tapi orang kirim video itu dengan saya nanyo macam mana nih Ustaz. Maka saya jawab seperti dulu itu, ini aqua, segala orang ngecek ini aqua. Mereknya aqua, bentuknya aqua, airnya itu. Aku seorang ngecek ini sirup. Ini sirup kataku. Orang lah pacak ngerti. Ngapa aku ngecek sirup? Ada dua sebab. Pertama aku mabuk, yang kedua aku dibayar untuk ngecek ini sirup. Itulah kira-kira. Nah ini mindset. Yang ketiga yang orang tidak pacak ambil dari kita, attitude Pak. Gitu. Sikap dalam menghadapi segala situasi, attitude adalah sikap terhadap objek tertentu. Seringkali disertai dengan tindakan. Dalam bahasa agamanya, berhubungan erat dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan tergantung dengan niat. Nah, attitude ini lebih halus daripada mindset. Dia terkait lebih kepada akhlak. Itu. Nah kita ini boleh jadi gelarnya sampai S3 orang manggil
kita kiai, tapi kemarin sempat viral di Indonesia seorang kiai ngomong orang yang jualan es dengan sebutan glodok itu. Glodok kamu. Nah ini jadi viral. Dan viralnya model ini nih jadi santapan netizen. Nah, kita pikir beliau tidak berakhlak. Lah kita yang menyebar-nyebar gitu tidak berakhlak. Tapi macam mana cara Allah? Ternyata ini cara Allah membantu orang yang terzalimi. Pacak berangkat umroh gratis gitu. Dapat bantuan modal. Nah dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Barangkali Allah ingin menghargai attitude-nya si penjual es. Itu tuh. Barangkali Allah ingin memberi pelajaran kepada orang-orang yang setara dengan si ustadznya untuk hati-hati. Ada hadis dari Rasulullah riwayat At-Tirmizi, innal asqala mawdi'a fi mizani al-mu'minina yaumal qiyamah hulukul hasan wa innallaha yubghidul fahisal bazi'a. Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbicara keji dan kotor. Pernah saya dengar apa dibaca ya, Jepang itu kelas 1 sampai kelas 3 SD tidak ada pelajaran agamanya, tidak ada pelajaran matematikanya, Pak. Tidak diajari matematika. Tapi yang ditekan adalah adab. Pelajaran adab attitude ini. Maka walaupun kita muslim terbesar, Pak, kalau urusan adab kalah kita dengan orang Jepang. Adab ini tidak ada kaitannya dengan agama, Pak. Kaitannya dengan pendidikan itu. Akhlaknya luar biasa. Urusan misalnya HP kita tinggal di masjid ini, insya Allah aman. Jatuh misalnya di seberang situ, itu ditaruhnya di pinggir jalan pakai batu. Supaya apa? Karena pemahaman mereka, orang yang punya HP pasti balik ke sini nyari HP-nya. Kalau dekat kantor polisi akan diserahkan kepada polisi agar dikembalikan kepada yang punya. Itu adab. Gitu. Belum lagi urusan yang lainnya. Kita dalam beragama baik tak beradab. Saya seringnya mengkritik kalau kita pesta, Pak. Itu yang punya hajat itu beember-ember buang nasi. Betebek-tebek buang daging. Dan itu beli galau, Pak. Ngapo? Sepiring gini ngambil. Makan 3 sendok. Amai dan tak ngakan ngapo diambil tadi. Tidak lemak gulanya. Makanya kata kami mana, jangan jabawigo. Makanlah seala kadarnya. Kalau kita sampai buang modal itu, satu, kita tidak bersyukur atas rezeki Allah. Yang kedua, cuba pesta kita dibuat cak itu. Yang ketiga, mungkin orang tak makan itu. Yang keempat, kalau bersisa masih di dalam tempat nasi, termos nasi, itu pacak diolah lagi, atau mungkin dibungkus diantar kepada panti-panti. Dia kan belum basi itu. Dibungkus dikasih gulai di situ, atau beli gulanya untuk diantar, halal ya Pak, boleh. Tapi kalau sudah di piring-piring, seperempat sisanya, setengah sisanya, nah itu tidak punya akhlak kepada Allah. Nah, itu yang sering kita temui hampir setiap pesta, Pak. Gitu. Nah maka attitude ini bukan karena hasil dari sekolah saja, Pak. Tapi macam mana kita di kita ini, karena kita ini tidak paham cara mendidik. Misal, pernah juga kita bahas tentang masalah anak-anak yang ribut waktu Jumatan itu.
Bukan tidak boleh ngajak anak ke masjid. Tapi orang tuanya itu tidak paham macam mana cara ngajar anak ke masjid. Dan jangan-jangan orang tuanya memang tidak ke masjid. Kalau masjid kita ini mengadakan Jumat Barokah dan itu terekspos keluar, insya Allah banyak anak-anak sembahyang di sini, Pak. Iya, banyak. Ini tidak ada hijau sembahyang, yang di hijaunya tuh makanan itu, berebut itu. Saya ketemu di beberapa masjid yang model ini, saya tanya, ada apa ributnya? Anak-anak tuh katanya. Pacak dikontrol dah. Bukan tidak pacak Pak Ustadz katanya kan. Tapi itu tuh bukan anak-anak sini aja. Tapi anak-anak luar. Masjid Simpang Kandis tuh Pak, Baitul Ma'mur. Ramenya. Kenapa? Setiap hari Jumat di situ ada ngasih nasi kotak atau kue kotak. Ramenya itu. Ini tidak semua yang bergelut itu. Tidak. Kita kan sedang dengar khutbah, tidak mungkin keluar ngomong ke situ tuh. Apa yang salah? Salah kita cara memberi pendidikan kepada anak itu. Dan konyolnya kadang-kadang ada orang yang ngajak anak dan dia tidak paham macam mana cara ngajak anak ke masjid. Di sisi yang lain, kita kadang-kadang tidak berdalil, galak memponis. Saya ngajak cucu saya umur 6 tahun sholat di sini, di situ orang. Itu akan jadi perdebatan, Pak. Awak lah tuh ngajak cucu naruh di saf pertama, putus saf. Kata orang tidak paham. Aman putus saf, Pak, kita tidak sah sembahyang di masjid raya. Kenapa? Berapa puluh tiang di tengah itu. Dan sajadah ini kadang-kadang antara tiang. Tidak mungkin kita pacak ngisi di tiang itu. Karena tiangnya sebesar drum. Masjid Tanah Patah Aliman, Masjid Pak Samlan itu. Saf pertama nih, sebesar ini tiang, 2 buah. Tidak juga pacak. Di saf pertama Pak tiang itu. Terputus juga. Jadi anak kecil, selagi dia bisa tertib, itu tidak putus saf. Kita pacak ngajarnya. Cuman model ini nih tidak lazim di kita, tidak galak dibahas. Jadi daripada beribut, kita taruhlah anak di belakang. Tambah leluasa dia ribut. Karena ketidakpahaman kita. Ini attitude. Yang keempat yang tidak bisa diambil dari kita tuh karakter, Pak. Karakter itu tidak bisa simsalabim, tapi dibangun dari waktu ke waktu. Sifat atau kepribadian yang dimiliki seseorang yang membedakan kita dari orang lain. Karakter Islami, sikap dan perilaku yang patuh menjalankan syariat Islam. Orang yang tidak pernah ngurus anak masuk ke SMP itu beda dengan orang yang sudah ngurus anak SMP. Apa artinya? Sekedar ngurus anak SMP, baik. Dia pacak ngomong, kau daftar anak kau situ, hari pertama tengok, hari kedua tengok. Iya, ngapo nak ditengok terus? Kau tengok bergeser tak namanya. Kalau di SMP itu nak nerimo 120, anak kau di posisi 115, carilah sekolah lain. Karena bisa jadi anak kau tergeser. Alang kesego, bukan sego. Tapi memang itu aturan. Itu kita pacak model itu tuh karena dilatih oleh keadaan. Aman kurang jelas contoh itu, contoh ke anak. Anak umur 15 tahun, masih lengkap makbaknya, anak tino, suruhnya gosok pakaian. Insya Allah ada agak 5 bekas gosokan di baju kita tuh. Platnya tuh. Tidak tahu sebagai. Tapi anak umur 10 tahun ditinggal mati maknya, pacak gosok, pacak masak, pacak ngurus rumah.
Apa masalah? Dibentuk oleh keadaan. Itu. Ini karakter. Kita kalau orang miskin dari tangga pertama pacak jadi orang pak, insya Allah tidak sombong. Tapi kalau dari lahir sudah kayo, dia milih-milih pergaulan biasanya. Walaupun ada juga dari miskin sampai kayo, lupa diri, ada juga. Inilah karakter. Tidak bisa kita tiru karakter orang dan orang lain tidak juga bisa meniru karakter kita. Karakter ini memang dibentuk oleh keadaan. Nah, maka Islam melindungi kita kalau ibadah jangan dicampur dengan riya. Apa riya? Minta dipuji orang. Kalau orang tidak muji, jangan sum'ah. Apa sum'ah? Memuji diri sendiri. Orang minta sumbangan. Aku tengok kecil galau sumbangan itu. Nah, itu. Iyo, dak bapak tu lah yang besar. Bukan itu maksud aku. Ya cubalah kita tuh. Lah tahu sumbangan kita yang paling besar tuh kan. Bukan itu maksud aku. Coba tengok nah. Lah yo, Pak, sumbangan bapak paling besar. Ya maksud aku tuh jangan kecil nih ya. Itu sum'ah gitu. Tidak ada gunanya bagi kita. Kalau nak nyumbang itu. Ibadah juga model itu. Jadi karakter ini bisa tidak dirubah? Bisa. Kalau karakter orang itu pemurah, Pak, kadang-kadang dia tahan buah habis. Dia memang pemurah. Misal, nyo ngasih gulai talas, campur ikan asin. Itu. Tetangganya nengok, ya Allah, Ci, alang kelemak gulai itu. Ngapa selero? Selero. Ambil kita ya dapur ya. Ya maluan aku cik lah. Rupanya dikit lagi. Ya dikit lagi gulai terbecik tak. Kelak lang hijaunya tu. Tunggitkannya. So dia tu. Karena memang dia lempeng. Kalau orang pelit pak. Dosonya tidak hendaknya bagi. Jadi kalau orang pelit susah pak. Dosonya dewek dia hendaknya bagi. Kayak orang pelit itu tuh. Dan dia bisa juga zalim kepada diri sendiri karena pelit itu. Duit 10.000, awak lapar. Makan geprek cukup 10.000 nih. Tapi tidak ada duit lagi lah. Makan geprek, apa tahan dulu dia. Makan pacak kita, muntah kuning lah. Gara-gara zalim kepada diri sendiri. Itu kondisinya, karakter kita. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Suami yang karakternya pemarah dan sebagainya, pacak dirubah. Pacak, tapi nak pelan-pelan. Itu. Istri juga seperti itu, pengomel, pacak dirubah. Pacak, pelan-pelan. Anak juga seperti itu, karakter ini. Nah, tapi karena dibentuk bertahun-tahun model itu, menjadikan diri kita punya karakter tersendiri. Nah, yang kita harap ini, kita punya karakter Islami yang bisa menjadi panutan bagi anak istri. Lah hampir suruh. Ada yang perlu kita tanya jawab kan? Silakan Pak. Jadi skill manusia nampaknya sudah ada bawaan. Gurunya sambung. Ya. Sekolahnya sambung. Ya. Hasilnya sambung. Pemerintah sekarang makan juga. Bergizinya. Ya, ya. Pemerintah sekarang makan bergizi. Bisa merubah skill orang. Terima kasih. Iya. Dan itu pun saya dapatkan dari 25 ke 20, 20 ke 15, 15 ke 10. Nah, satu hal yang kita tarik tadi bahwa
Pertama, skill itu sama dengan bakat mungkin ya. Dan bakat itu bisa jadi keturunan, bisa jadi hasil pendidikan, dan bisa memang bawaan. Nah, tuh. Kelas EBIT GAD nyanyi sampai sekarang tidak bisa ada yang niru. Begitu juga dengan Rhoma Irama. Iwan Fals pun lagu-lagunya sekarang tidak seenak yang dahulu. Rhoma Irama juga. Ini skill namanya. Ini bisa jadi karena proses pendidikan, bisa jadi karena memang bawaan. Tapi pendidikan ini lebih menghaluskan itu. Lalu apa yang bisa diharapkan oleh pemerintah? Nah, setidaknya seperti yang saya katakan tadi, ada yang kurang match antara misalnya mungkin kurikulumnya, sehingga anak-anak SMK ini walaupun nilai tamat kadang-kadang tidak punya lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka dipekerjakan, atau memang cemano sehingga terjadi banyak pengaruh. Padahal ini diciptakan jurusannya yang cak itu. Tentu faktor makanan juga ikut mempengaruhi dalam hal seperti ini. Nah, kita harapkan bukan saja mengandalkan kepada pemerintah, tetapi kalau dari kecil mungkin kita bisa latih dengan baik, itu seguh. Kayak misalnya Paimat Solihin, kori gitu. Salah satu anaknya jadi kori juga. Ini kan mungkin bukan sekedar faktor bawaan, tapi juga keturunan. Karena dididik oleh bapaknya terus. Tapi dari 3 anak itu tidak semuanya. Bisa jadi 2 atau 1. Yang lain cukup? Enggak. Ya. Kalau menurut saya skill tadi itu ada yang terdidik, ada yang praktik juga. Ya. Jadi kalau skill praktik tadi ternyata juga tidak bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, anak-anak kita sekolahkan dari PAUD sampai SMA ini, biayanya mahal sekali. Nah, kalau keterampilan mereka mungkin kalau bacaan Al-Qurannya, tilawahnya jauh lebih bagus daripada kita di sini. Nah, tapi setelah mereka itu selesai SMA, itu ternyata juga diputuskan tadi tidak bisa juga, tidak berani, bukan tidak bisa, punya kemampuan tapi tidak berani untuk di masjid saja jadi imam atau jadi kalau menurut saya ini semuanya lebih ke pendidikan di masjid-masjid yang ada ini. Jadi mereka itu bagaimana kita sebenarnya bagaimana melatih anak-anak itu biar betah di masjid. Dengan mungkin mereka bisa kita akui keberadaan di masjid, kita salurkan gitu. Nah, jadi menurut saya itu semuanya lebih arahnya kepada pendidikan di masjid ini. Saya pikir itu bagus Pak solusi. Saya pernah coba dulu itu waktu saya jadi guru MAN. Jadi bulan puasa itu anak-anak yang punya kemampuan untuk kultum itu kita sebarkan ke beberapa. Cuman ganti kepala sekolah, ganti lagi kebijakan gitu tuh. Yang kedua, kalau misalnya di masjid kita itu 7 malam untuk kultum itu kan cari ustadz payah kita tuh. Nah, kalau kita ada ustadz intern, anak-anak yang punya kemampuan itu, kasihlah peluang. Jangan kita ngomong, alah, ngapa perlu anak-anak model ini yang gitu tuh. Walaupun mungkin standar honor atau tidak sama, atau mungkin disuruh latihan dulu. Daripada 7 malam, isi kultum tuh sama baik, Pak. Tapi karena anak tidak dikasih peluang, akhirnya ia tidak punya kesempatan mereka. Jadi bisa kita misalnya kata anak bapak anak SMA IT, untuk yang imam isanya kita suruh imam masjid. Tapi kalau untuk imam tarawih sholat sunat, coba ditengok di YouTube tuh Pak. Ada anak kecil ini di belakangnya lah jenggotan. Biasa baik orang di kita ini yang bersegonya. Saya sering ngomong di dusun tuh, janganlah imam lah tua, tarawih 23,
mana nak cepat. Sementara di situ ada yang tamat IAIN, ada yang tamat MAN, ada yang tamat UNIP tapi rambutnya panjang. Kita bukan tengok masalah rambutnya, suruh besok kau jadi imam. Ngapu? Aku pernah dengar kau membaca bismillah, enak nian kedengaran. Rambut aku panjang, wah, tidak apa-apa. Yang rambut buta tu tidak baca Al-Fatihah. Nah itu kan kesempatan. Saya bagus itu. Saya pikir itu solusi bagi kita sehingga dia punya kemampuan, keterampilan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Lagi urusan masalah kita, urusan yang terawih ini kan berebut nak nyari ustaz, isinya tuh sama Pak dan sebagainya, dan ini terbatas. Nah kalau kita latih mereka, akhirnya nanti mereka terbiasa untuk hal demikian. Saya pikir demikian ya pengajian kita. Mohon maaf, mudah-mudahan 24 kita tinggal dengan husnul khotimah kelak, dan kita masuk ke 20